Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati dengan penuh sukacita. Kembali bersama dalam renungan pagi GEMI Kanaan Medan Selatan. Di hari terakhir di bulan Juli 2026, 31 Juli 2026 di hari Jumat. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman. Kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur kalau pagi ini kami masih punya kesempatan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami secara pribadi, agar kami mengerti, agar kami bertumbuh di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 51, ayat 17 sampai 23. Saya membaca hanya di ayat 17, demikian firman-Nya. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala luapan murkanya. Meminum, menghirup habis isi cawan yang memusingkan. Amin. Jemaat terkasih, terjaga dan bangkit. Terjaga dan bangkit, itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tentu setiap orang di antara kita pernah berada di titik terendah dalam hidup kita. Sebuah fase di mana beban terasa begitu berat, rasa bersalah, dan penderitaan seolah tidak ada habisnya. Dalam situasi seperti itu seringkali kita kehilangan tenaga. Bahkan untuk sekedar berdiri pun kita tidak mampu. Kita merasa terpuruk, merasa orang yang paling malang, lunglai, terasing, dan seterusnya. Bangsa Israel dalam Yesaya 51 ayat 17 berada pada posisi persis seperti ini. Mereka berada dalam pembuangan di Babel, hancur secara fisik, mental, spiritualnya. Namun di tengah kondisi yang terpuruk itu, firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi lagi, melainkan untuk membangkitkan. Ada kalimat yang indah di sini dikatakan, meminum, menghirup habis isi cawan yang memusingkan, isi piala luapan murkanya. Apa artinya bagi kita meminum dari tangan Tuhan? Apa artinya jemaat Tuhan? Akibat ketidaksetiaan dan dosa mereka, bangsa Israel harus mengecap konsekuensi pahit. Mereka meminum cawan itu hingga ke dasar, memeras habis penderitaan akibat pembuangan. Ini mengingatkan kita bahwa secara realitas, sebuah realitas yang mereka hadapi, dan secara realitas yang kita lihat, dosa dan ketidaktaatan membawa dampak yang nyata dan menyakitkan dalam setiap hidup manusia. Namun hari ini kita diingatkan ada sebuah panggilan, terjaga dan bangkitlah. Terjaga dan bangkit. Tuhan tidak membiarkan umatnya tergeletak selamanya dalam keputusasaan. Tapi ada sebuah seruan, terjagalah, terjagalah. Ada panggilan pencerahan. Tuhan mengingatkan mereka bahwa masa hukuman telah berlalu, masa pemulihan telah tiba. Seringkali tantangan terbesar setelah kita melewati masa-masa sulit, sebenarnya bukannya masalah itu sendiri, melainkan mental yang terpuruk, mental yang masih tertinggal di dalam masa lalu. Kita masih merasa menjadi korban terus, merasa tidak berdaya, atau terjebak dalam rasa bersalah di masa lalu. Ayat ini menegaskan, cawan itu sudah habis kau minum. Cukup sudah keterpurukanmu, sekarang saatnya bangkit. Oleh sebab itu, saya tidak tahu persis pergumulan keterpurukan apa, bagaimana kondisi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun satu hal, ada janji firman Tuhan. Cukup sudah keterpurukan itu, sekarang saatnya bangkit. Sebagai umat yang hidup di masa perjanjian baru, kita tidak bisa membaca Yesaya 51 ayat 17 ini tanpa melihat ke arah salib Golgota. Siapakah yang pada akhirnya meminum cawan murka itu? Allah secara sempurna agar kita tidak perlu meminumnya lagi, tapi Allah di dalam diri Yesus Kristus di Taman Getsemane, Dia berdoa, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku.
di Matius 26 ayat 39. Yesus mengambil cawan murka Allah atas dosa-dosa manusia, meminumnya sampai habis di atas kayu salib. Karena Kristus telah menanggung cawan hukuman itu, kita yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah murka, melainkan di bawah rahmat dan anugerah dari Allah. Jemaat Tuhan, hari ini suara yang sama bergema bagi kita. Apakah kita yang sedang berada di masa lalu oleh kegagalan, penderitaan, rasa bersalah? Hari ini dikatakan, terjagalah, bangkitlah. Jangan biarkan masa lalu, keterpurukan, menghentikan langkah kita. Sebab apa? Sebab Kristus telah menanggung cawan pahitmu, dan Ia memanggilmu untuk melangkah masuk ke dalam pemulihannya. Apakah kita siap meresponnya? Tentu kita akan menjawab ya dan amin. Mari kita respon bersama. Bangkit memerlukan keputusan kehendak yang bersandar pada janji Tuhan. Hari ini mari kita identifikasi satu area dalam hidup kita di mana kita merasa terpuruk, dan ambillah langkah kecil iman untuk mulai berdiri, bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang hari ini memberi kami kesempatan mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami tergeletak dalam keterpurukan dan penderitaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah meminum cawan hukuman demi keselamatan kami. Bapa, kami telah menerimanya. Kami telah dibebaskan, kami telah diselamatkan. Biarlah setiap kami bertanggung jawab untuk merespon dengan benar. Materaikanlah firman-Mu. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan, yang pimpin dan berkati. Supaya setiap apapun aktivitas kami adalah aktivitas yang menyukakan hati Tuhan. Seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang dalam tumbuh kembangnya, dalam proses pendidikan, perkuliahan, yang bekerja, Tuhan memberkati mereka. Agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan terus segala aktivitas pelayanan kami di GEMI Kanan Medan Selatan. Seluruh kegiatan para seksi, doa pagi, ibadah kelompok sel, ibadah minggu, seluruh kegiatan pelayanan, seluruh kegiatan kategorial, biarlah menjadi sebuah wadah bagi kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kami terus bawa jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kau memberkati mereka seluruh. Dalam masa-masa penantian memohon belas kasih Tuhan, memberikan kesembuhan. Inang Hinsa Buru Tambunan, Inang Upung Kepin Boruhu Tauru, Amang Arifin Nababan, Inang Mama Naswa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kaulah yang melawan mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.